Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fathur Razak, NIM U2019 1124, mahasiswa semester 5 Winhas Jember, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena kajian Al-Quran di Barat. Untuk awal mula kajian Islam di Barat atau terutama atau lebih spesifiknya terhadap Al-Quran bermula ketika di abad pertengahan, ya, pada abad pertengahan, karena pada abad pertengahan ialah masa keemasan Islam, karena pada waktu itu Islam memang sangat maju, sangat jaya, ya, sangat maju sekali dalam peradabannya, baik dari bidang keilmuan, meliputi semua ilmu, baik ilmu sains dan teknologi, dan juga terutama ilmu keislaman dan ekonomi serta militernya. Pada masa itu Islam tersebar luas, bukan hanya di Arab, ya, tetapi tersebar ke Eropa. Jadi dari itu muncullah para orientalis Barat yang ngepoin Islam, yang ingin mengetahui apa sih yang menyebabkan atau yang memicu Islam itu maju. Nah, karena itu para orientalis ingin mengkaji Islam. Nah, di dalam Islam tersendiri itu ada sumber primer penting atau pedoman hidup umat muslim, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu para orientalis mengkaji Al-Quran. Di dalam buku Histories of Islamic Origin of Islam yang dikarang oleh Mehdi Nahkoten menegaskan secara nyata kontribusi Islam yang demikian besar terhadap Baratnya. Pada masa itulah Islam disebutkan masa keemasan Islam. Yang kedua, kali ini saya akan menjelaskan dua tokoh orientalis, ya. Yang pertama namanya John Wansbrough. Ini salah satu orientalis yang berasal dari Barat. Beliau berpandangan seperti ini. Yang pertama tentang skeptis terhadap sajian Al-Quran, ya, yang dipegang umat Islam dan Islamolog Barat terkait sejarah Islam awal, utamanya yang berkaitan dengan proses wahyu dan pengkodifikasian Al-Quran. Menurut beliau, tidak ada bukti literal atau naskah sederhana yang diharapkan dapat memberi fakta sejarah adanya penulisan Al-Quran di masa Islam klasik. Keraguannya terus berlanjut ketika didapati adanya perbedaan pandangan antara penulisan Al-Quran pada masa Nabi dan masa Utsman. Jadi John Wansbrough dia berpandangan tentang skeptis, ya, atau keraguan terhadap Al-Quran. John Wansbrough juga mengatakan bahwa Al-Quran tidak dapat dikaji secara historis karena menurutnya sejarah Islam klasik adalah rekayasa belaka. Menurut beliau, Al-Mukarram John Wansbrough mengatakan bahwasanya sejarah Islam klasik ialah hanya rekayasa belaka, bukan sesuatu yang nyata.
Beliau juga pernah mengkaji Al-Qur'an ya, dengan kajian sistem kajian Bible. Ini kan sangat tidak masuk akal ya. Al-Quran dikaji dengan Bible, dengan itu kalau tidak salah dengan the Old Testament dan the New Testament, dengan kitab perjanjian lama dan baru. Menurut Habib Rizik saja, Al-Quran itu tidak bisa dikaji dengan Bible, karena Al-Quran sendiri itu beda. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa dikaji dengan ilmu manusia ya, maksudnya dengan kajian-kajian barat lah, ala barat gitu. Karena di dalam Islam itu ada sanad, jadi tidak bisa dikaji dengan akal pikiran manusia. Jadi tujuannya John Watts Bro di sini ialah ingin menjatuhkan Islam, seperti itu ya. Dan yang kedua, saya mengutip pemikiran Christoph Lusenberg. Maaf ya jika membaca namanya tidak begitu tepat. Beliau mengatakan di dalam bukunya Di Zero Armai Case Lesat Deskoran, dia mengatakan atau mengajukan kritik terhadap otentisitas bahasa Al-Quran. Menurutnya banyak hal yang harus dikaji dalam Al-Quran, termasuk persepsi bahasa Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran memiliki multi sumber yang berasal dari kitab pagan, Yahudi, Zoroastrian, dan Kristen. Dia menilai dalam Al-Quran disalahbacakan dan diartikan sarjana tafsir Muslim sehingga menampilkan makna-makna yang ambigu. Christoph Lusenberg dan kawan-kawan mengajukan upaya-upaya untuk merekonstruksi versi plakonik Al-Quran agar terbebas dari ambiguitas. Dia juga berpendapat bahwa Al-Quran tidak berbahasa Arab melainkan bahasa Assyriak dan Aramia. Ini pendapat dari Christoph Lusenberg, mengatakan bahwasanya bahasa Al-Quran itu berasal dari bahasa kitabnya orang Yahudi, Zoroastrian, dan Kristen. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak berbahasa Arab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dapat disimpulkan dari kedua tokoh tersebut bahwasanya kedua tokoh tersebut ingin menjatuhkan umat Islam, ingin menghancurkan umat Islam, ingin menggoyahkan iman umat Islam. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.